Merdekalah Indonesiaku, bersatu menjadikan penerus bangsa, menjadi jiwa yang pemberani. Patriotisme menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Anissa Amelia Zahran, biasa dipanggil Lili. Saya adalah siswi kelas 6 SD Islam Al-Ulum Terpadu Medan. Oh iya, teman-teman tahu nggak hari ini tanggal berapa? Hari ini adalah tanggal 10 November, di mana diperingati Hari Pahlawan Nasional. Nah, tepat sekali teman-teman. Mumpung hari ini diperingati Hari Pahlawan Nasional, kali ini Lili akan menceritakan pahlawan yang berasal dari Sumatera Utara. Bapak Jenderal Besar A.H. Nasution. A.H. Nasution atau Abdul Haris Nasution lahir pada tanggal 3 Desember tahun 2000. Tahun 1918 di kota Novan, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. A.H. Nasution berasal dari keluarga petani yang sangat taat beribadah. Ia pun tumbuh besar dan sempat menjadi guru di Bengkulu dan Palembang. Meskipun akhirnya ia memilih berkarir di dunia militer. Selama di militer, A.H. Nasution dikenal sebagai penggagas di fungsi ABRI dan peletak dasar perang gerilya. Gagasan perang gerilya dituangkan dalam bukunya yang fenomenal, Strategy of Guerrilla Warfare. Pada peristiwa pemberontakan G3OS-PKI yang dipimpin oleh Dipa Nusantara Aidit pada tahun 1965, A.H. Nasution nyaris menjadi target dalam penculikan tersebut. Namun beruntung, A.H. Nasution berhasil lolos dari penculikan tersebut. Namun putrinya, Ade Irma Suryati, akhirnya menghembuskan nafas terakhir setelah dirawat beberapa hari di rumah sakit. Tangis air mata sang jenderal pun pecah saat melepas ke-6 jenazah pahlawan revolusi di awal Oktober 1965. Sejak saat itu pun A.H. Nasution mulai berkiprah di dunia pemerintahan. Karena kiprah dan perannya yang begitu besar bagi rakyat Indonesia, A.H. Nasution dianugerahi gelar Jenderal Besar oleh Bapak Presiden Soeharto tepat pada 5 Oktober 1997. Selang 3 tahun, A.H. Nasution tutup usia pada tanggal 6 September tahun 2000 di Rumah Sakit Gatot Subroto dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Nah, teman-teman, mari bersama-sama kita mendoakan Sang Jenderal Besar A.H. Nasution beserta tokoh dan pahlawan lainnya agar diberikan tempat terbaik di sisinya. Nah, teman-teman, sekian dulu ya cerita dari Lili. Semoga teman-teman suka sama cerita Lili. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asya Sarah, siswi kelas 6 SD Islam Al-Ulum Terpadu. Kali ini Asya akan menceritakan sebuah tokoh pahlawan yang ada di Sumatera Utara. Teman-teman tahu tidak hari ini hari apa? Hari ini tanggal 10 November tahun 2020.
ia ikut jasa. Selanjutnya, ia menjadi pembantu letnan di Surabaya. Tahun 1942, ia mengalami pertempuran pertamanya melawan Jepang di Surabaya. Ketika pasukannya bubar, ia lari ke Bandung. Di kota Bandung, ia bekerja sebagai pamong praja. Tidak betah dengan pekerjaannya sebagai priai. Tahun 1943, ia masuk militer lagi dan menjadi wakil komandan barisan pelapor di Bandung. Tahun 1948, ia memimpin pasukan Siliwangi untuk menumpas pemberontakan di PKI Madiun. Selain ia menjadi wakil komandan, ia dikenal sebagai penggagas Wifungsi Abri. Ia juga dikenal sebagai dasar perang gerilya, dituangkan dalam bukunya yang sangat fenomenal, yaitu Strategy of Guerrilla Warfare. Suatu hari pada tanggal 30 September, pasukan Cakrawirawa datang pada pukul 4. Istri dari Ahana Sution memintanya agar tidak keluar rumah, serta anak susunya Ade Irma Suryani. Nahasnya ketika ia mencoba melarikan diri, tertembak di bagian punggung. Istri Ahana Sution menyuruh anaknya untuk melarikan diri. Ahana Sution berhasil melompati pagar hingga patah di pergelangan kaki. Akhirnya pasukan Cakrawirawa meninggalkan rumah Ahana Sution. Akhirnya Ahana Sution diberi pangkat Jenderal Besar Bintang 5. Namun ia kehilangan putrinya, yaitu Ade Irma Suryani, yang menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit setelah dirawat beberapa hari. Bertepatan dengan hari April, Ahana Sution yang taat beribadah itu menjadi ketua MPRS dan diberi pangkat Jenderal Bintang 5. Hingga akhirnya Ahana Sution menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 6 September tahun 2000 di kota Jakarta dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Nah, teman-teman, amanat yang dapat kita ambil dari cerita tersebut adalah kita harus menjadi orang yang pemberani, rela berkorban, patriotisme, dan harus bertanggung jawab. Teman-teman, kita akhir sampai di sini dulu ya. Kapan-kapan kita berjumpa lagi. Pahlawanku, aku bangga padamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Zafira Akila, siswi kelas 4 SD Islam Al-Quran Depan. Hari ini bertepatan tanggal 10 November, yaitu Hari Pahlawan Nasional. Nah, kali ini Zafira akan menceritakan pahlawan dari Sumatera Utara, yaitu Sisingamangaraja 12 di Desa Bagaram, Tapanuli, wilayah Sumatera Utara. Desa yang sejuk dengan pemandangan nan indah. Lahirlah seorang anak laki-laki bernama Pakuan Musa. Ia digelar sebagai Oku Kolratu.
maharaja di negeri Tos. Saat itu Belanda menerapkan open doors policy untuk menguntungkan pihak Belanda. Adanya perjanjian Konsekuensi terjadi penindasan dan perburuan di mana-mana. Singamangaraja 12 menentang dan menolak semua itu. Belanda marah bila wilayah kekuasaan kerajaan memenuhi perjanjian. Hampir semuanya dikuasai oleh Belanda. Singamangaraja 12 pantang menyerah dan melakukan perlawanan secara gerilya. Singamangaraja 12 berhasil menghancurkan banyak orang Belanda. Salah satunya Tanggap. Teman-teman, apa yang terjadi? Belanda menjadi semakin marah dan kembali menyerang Singamangaraja 12 pada tahun 1907. Singamangaraja 12 tidak terluka dan mengumpulkan keluarga beserta pengikut setianya. Lihat, itu pasukan Belanda sudah dekat dengan persenjataan yang lengkap. Tetapi kita tidak boleh menyerah. Kita masih punya semangat sampai darah penghabisan. Ayo, ambil senjata kita. Oh, ale Tuhan, lehon masada hatorongan, Tuhan minalao marporang, mempertahankan tano batakon. Akhirnya terjadilah perang dahsyat antara Singamangaraja 12 dan Belanda. Banyak suara tembakan dan meriam di mana-mana. Namun, Singamangaraja 12 dan pasukannya tetap berani menyerang meskipun hanya menggunakan pedang dan tombak. Keadaan semakin sulit. Mereka terkepung oleh pasukan Belanda. Sayangnya, Putri Lovian tertembak oleh pasukan Belanda. Singamangaraja 12 berlari dan menggendong anaknya seraya berkata, "Oh inangku!" Tapi doi, kepala Singamangaraja 12 tertembak oleh pasukan Belanda dan wafat pada tanggal 17 Juni 1907. Ia dikebumikan di Silindung dan makamnya dipindahkan ke makam pahlawan nasional di Balige pada 1907. Nah teman-teman, pesan yang dapat kita ambil dari cerita tersebut adalah kita harus